saya selaku ahli waris yang menyerahkan tanah Pemda dengan pengacara saya, kami sudah membuat surat tagih janji sudah 3 kali, somasi 3 kali, tidak ada jawaban sama sekali. Jadi kami ini kan dianggapkan orang kecil, tapi yang jelas saya sudah katakan di media yang pertama, dan saya tegaskan kembali ke pemerintah daerah bahwa saya minta pemerintah daerah harus melihat bahwa tindakan saya ini sesuai dengan jalur hukum yang ada. Jadi saya minta, saya punya masalah ini, saya tegaskan lagi kembali, saya punya masalah ini harus serius ditanggapi dan jangan dimain-main. Dan saya minta masalah ini saya harus masuk dituangkan di dalam APBD 2021. Kalau sampai masalah saya ini tidak dituangkan di dalam APBD 2021, saya ambil tindakan yang lebih keras lagi, yaitu saya akan melaporkan penyerobotan. Kalau perlu semua gedung-gedung yang ada di lahan saya akan bertindak lebih keras lagi. Karena selama ini saya punya pengacara sudah berbuat baik terhadap pemerintah daerah. Kita mengirim surat, somasi, tagih janji 3 kali, somasi 3 kali, tidak ada balasan apa-apa. Jadi saya minta kepada pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat harus melihat, barang ini jangan dipakai main-main. Saya tegaskan lagi, saya akan tempuh jalur hukum. Dan saya akan melaporkan secara hukum. Saya akan tegas bahwa saya akan melaporkan ke kantor polisi dalam rangka penyerobotan lahan saya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa waktu dekat, beberapa hari kemudian saya akan melaporkan penyerobotan. Dan hati-hati, saya tidak main-main. Saya bicara ini dengan sakit hati selama ini. 67 tahun saya menderita. Saya selaku ahli waris menderita. Dan saya punya orang tua sampai waktu masih hidup, mereka ini bola-balik untuk saya punya orang tua bola-balik untuk mendatangi pemerintah daerah untuk menagih janji. Ternyata pemerintah daerah menganggap saya punya orang tua bahwa pengemis datang lagi. Sekarang timbul saya lagi. Saya anaknya ahli waris. Dikatakan bahwa saya ini tidak ada apa-apa di mata pemerintah. Dan saya tegaskan kembali lagi, saya akan melaporkan, dan surat saya sudah saya kirim oleh Kapolda Maluku. Dan terakhir nanti saya akan mendatangi Kapolres untuk melaporkan penyerobotan. Ingat itu, saya akan tempuh, jangan pakai main-main. Masalah ini saya serius. Iya, baik Pak Pengacara, bisa menambahkan sedikit apa yang dijelaskan. Baik, terima kasih teman-teman media yang sangat saya hormati. Pertama itu, saya dan ahli waris Bapak Hasan Renyaan ini adalah pemilik sah dari lahan yang diberikan tahun 53 oleh Bapak Hasan Renyaan, Sowat Dek, Bapak Dedo Matubun almarhum orang kaya Langgur, dan Bapak Raja Van Tadeus almarhum. Persoalannya, kami ini bukan hewan, tapi kami ini membangun satu peradaban, etika organisasi dan tata cara hubungan yang baik. Kami rakyat pencari keadilan, menuntut hak, menyurati pemangku kepentingan, pemangku sah dari kabupaten ini.
kalau surat tidak dibalas, itu ada etika. Bagaimana kita berorganisasi, mengirim tim, pendekatan yang baik dalam bingkai kekeluargaan. Surat saya 6 itu kekeluargaan. Saya tegaskan bahwa ketika saya ambil langkah hukum, saya punya kekuatan di Jakarta yang sangat tangguh. Saya lama di Jakarta 30 tahun. Dan saya ukur siapa di Maluku Tenggara ini punya kekuatan. Dan saya paling ada dalam KPK, tapi saya tidak buka. Saya masih sayang ini. Tapi kalau langkah hukum segera kita mulai, Menteri Keuangan kita masuk, Gubernur Bank Indonesia kita masuk, Menteri Dalam Negeri masuk, semua pemangku media di Jakarta yang punya link KPK akan kita masuk, termasuk Mabes ABRI dan kepolisian. Dan di situ akan terbongkar semua apa yang terjadi dalam kurun waktu 67 tahun. Hari ini mau 68 tahun, kurang beberapa hari ini. Memasuki 2021, jadi kalau tadi klien saya Bapak Dula mengatakan bahwa harus diagendakan dan dibuat di dalam anggaran APBD, perubahan maupun murni, mari kita pikirkan bersama. Kalau tidak ada bukti sudah, kita berangkat ke Jakarta buat tim dan kita menghadap ke menteri untuk beban pembayaran pusat ambil. Membayar itu harta pusat dan dijadikan harta negara. Untuk objek itu baru nanti pencicilannya berjalan kemudian. Ini pikiran cerdas. Bukan kita buat stagnan dan terus terang saja. Surat kita ini dianggap orang ini tidak menjadi pemimpin yang baik di daerah. Terima kasih teman-teman media. Ya, mungkin harapan Bapak terkait informasi ada surat yang dimasukkan ke DPR. Surat sudah resmi hari ini kami kirim ke Ketua Dewan selaku pilar dari pemerintah, pilar legislatif. Dia punya hak yang sangat independen, tidak di bawah tekanan. Dia punya hak inisiatif, penganggaran, budgeting, dan pengawasan. Dia tidak boleh di bawah tekanan. Dia harus memanggil eksekutif bagaimana ini hubungan baik yang dibangun dengan surat yang saya dapat. Ini tugas dia, kita dorong Dewan ini. Kita fungsikan mereka untuk berperan, untuk menagih. Kalau eksekutif tidak ada bukti, tunjukkan saja dan selesai. Kita duduk dan kita bicara tentang apa yang diklaim ahli waris. 1 triliun atau naik atau turun. Dan saya tegaskan mungkin ahli waris akan berubah pikiran, bisa naik lagi. Kalau ini tidak diselesaikan, bisa 1 triliun lebih. Karena kerugian material dan materialnya sudah sangat besar. Beban malu dan segalanya. Terima kasih. Oke, ini lanjutannya nih Pak. Pak pengacara, sejauh ini yang disikapi soal masalah lahan di Wadek ini oleh pemerintah daerah sendiri, dari sisi hukum sudah ada langkah-langkah seperti apa yang dibangun? Baik, kami langkah hukum dengan surat itu sebenarnya penegasan bahwa dengan tidak jawab itu, perjanjian itu sah hukumnya. Dibuat oleh orang yang punya niat baik pada waktu tertentu dan ada objeknya. Tapi orang yang di sebelah kita tanya hukumnya, pasal 1320 dia tidak bisa kasih jawaban. Jadi saya juga heran, kalau unsur perjanjian penyerahan tidak ada, berarti kami tidak berniat baik secara hukum. Ini sangat baik. Tanya sama semua orang pendidik dan orang ahli hukum. Perjanjian itu sudah unsurnya lengkap. Terima kasih. Oke, jadi selama ini sudah 3 kali somasi dilayangkan dari pihak pengacara resmi kepada pemerintah daerah sendiri. Siap, 3 kali somasi. Bagaimana respon pemerintah daerah dalam menjawab somasi? Apakah selama ini respon tidak pernah dibangun atau sikap pemerintah daerah selama ini ada tidak? Mungkin bentuk tim untuk turun atau surat yang menjadi balasan dari Pemda. Apakah selama ini Pemda sudah bersikap atau tidak? Ini sampai sore hari ini 3 tagih janji dan 3 somasi tidak ada jawaban. Orang Melayu bilang seacan pun tidak ada. Ini kita mau membangun bagaimana? Peradaban yang model bagaimana? Pemerintahan yang bagaimana? Ini kan aneh jadinya, kita jadi pikir siapa yang tidak betul jalan pikiran ini. Terima kasih. Jadi dari situ mungkin lebih tepatnya kuasa hukum lebih menilainya bahwa Pemda selama ini acuh tak acuh. Acuh tak acuh. Saya menganggap atau mungkin orang punya permasalahan internal apa, tapi kita ini bisa dikomunikasikan. Semua masalah kita bisa diskusikan. Baik, dan jika selama langkah-langkah ini diambil dan Pemda dalam hal ini mungkin masih tetap berdiam dan tidak merespon, apa sih kira-kira sikap berikutnya yang diambil? Sikap berikut, kami punya kekuatan hukum dan kami lapor pidana penyerobotan, dan ketika penyerobotan tidak, kami akan berusaha melapor ke pengadilan mengajukan permohonan eksekusi. Dan kalau memang eksekusi tidak ini, secara adat saya setuju untuk kita pasang saksi mulai lagi dengan adat KI. Saksi saja jembatan Betik sampai ke
Pasar Rojang, kita saksi saja dulu untuk lihat hebatnya bagaimana. Lumpuhkan semua nanti itu. Jadi kalau kita tanya peradaban model apa lagi, kita masih mau dengan begini, kan tidak sopan kan kami ini. Kami mau belajar elegan, cara penyelesaian yang bagus, beradab, beretika, tata pemerintahan yang bagus, bukan cara-cara kayak gitu. Kita menghormati hukum adat. Tapi kalau memang Doro sudah tidak mau, kita mulai lagi dari pilar-pilar itu, satu demi satu kita buka lagi. Tentu langkah-langkah itu untuk untuk memperjuangkan hak daripada ahli waris. Iya, sudah pasti. Jadi dalam waktu dekat akan dipastikan pihak pengacara akan menempuh jalur hukum untuk masalah tanah yang sementara di. Siap. Kami sudah konfirmasi dengan Polda, kami sudah nyurati waktu kunjungan Bapak Kapolda, dan kami akan melapor ke Kapolres di TKP tentang rencana polis lain semua, dan ketika itu tidak berjalan, kami usahakan juga sanksi sebelum eksekusi oleh pengadilan. Semua bangunan itu kita robohkan saja di luar, objek, militer, polisi, dan sarana peribadatan. Yang lain semua harus rata. Gitu, Pak. Oke, terima kasih.